Assalamualaikum, halo kawan-kawan. Dalam video kali ini, saya akan membahas beberapa soal yang sering muncul pada tes CPNS di tahun sebelumnya. Untuk itu, kalian bisa simak soal dan pembahasan dalam video ini. Semoga kalian bisa memahaminya. Saya akan memberikan waktu 3 detik untuk kalian bisa menjawabnya. Sebelum jawaban yang benar akan saya berikan. Tetapi sebelum kita mulai, saya akan memberitahu kalian informasi tentang tryout CPNS. Kalian bisa bergabung menjadi member kami di CPNS Online. Di CPNS Online ini, terdapat ribuan soal-soal prediksi yang kami berikan dan tiap minggunya akan mengadakan tryout untuk kalian bisa latihan mengisi soal-soal. Agar tidak canggung nantinya dalam mengerjakan soal-soal pada hari H tes CPNS. Dan kalian juga bisa mendownload soal dan pembahasannya untuk dipelajari pada waktu kalian santai. Link pendaftaran ada di deskripsi. Harga pendaftaran 140.000. Kalian cuma sekali daftar untuk selamanya, dan kalau kalian yang sudah mendaftar di CPNS tahun sebelumnya, tidak perlu mendaftar lagi. Buruan segera bergabung menjadi member kami. Oke, langsung saja kita mulai latihan soalnya. Dalam bersahabat, sebaiknya kita bersikap luas. Kata luas pada kalimat tersebut mempunyai makna A. Berpandangan luas, B. Mudah menyesuaikan diri, C. Mudah memaklumi, D. Berpegangan pada prinsip pribadi, E. Tidak mudah terpengaruh. Jawabannya adalah B. Mudah menyesuaikan diri. Dalam konteks kalimat kata luas, bermakna mudah menyesuaikan diri. Kalimat majemuk campuran dengan anak kalimat sebagai keterangan tempat terdapat pada A. Gambar itu berbingkai kayu ramin yang berasal dari Kalimantan. B. Adik menyirami bunga di halaman dan ayah membenahi meja di rumah yang sedang diperbaiki oleh seseorang tukang kayu itu. C. Wawan mengerjakan PR dan ibu memasak sayur ketika ayah membersihkan sepeda. D. Walaupun uangnya tidak banyak, adikku menginginkan sepeda dan sepatu yang bagus. E. Teman saya yang sampai sekarang belum pernah datang ke rumah bertanya-tanya alamat saya kepada orang lain yang ditemuinya di jalan. Jawabannya adalah B. Adik menyirami bunga di halaman dan ayah membenahi meja di rumah yang sedang diperbaiki oleh seseorang tukang kayu itu. A, C, dan D merupakan kalimat majemuk campuran. Anak kalimat yang berupa keterangan tempat terdapat pada kalimat B. Adapun anak kalimat yang dimaksud yaitu di rumah yang sedang diperbaiki oleh seseorang tukang kayu itu. Di antara kalimat-kalimat di bawah ini, yang berupa kalimat pasif adalah A. Bolot menghibur pemirsa televisi dengan cara melawak. B. Anton kirimkan surat itu ke Jakarta. C. Setelah membangun jalan tembus, Yogyakarta berusaha membangun jembatan layang. D. Ayah saya berdagang sapi di pasar. E. Ketika bus itu dikemudikan sopir dengan kecepatan tinggi, banyak penumpang berteriak histeris. Jawabannya adalah B. Anton dikirimkan surat itu ke Jakarta. Salah satu ciri kalimat pasif yaitu apabila subjek kalimat menderita dikenai surat tindakan atau mengalami keadaan tertentu. Satu-satunya subjek yang dikenai tindakan yaitu surat itu yang terdapat pada kalimat B. Penggunaan kata ulang secara tepat menurut norma bahasa Indonesia terdapat pada A. Sebelum membuat topi, ibu mengukur-ngukur kepala adik agar hasilnya tidak kekecilan ataupun kebesaran. B. Andi mengikat-ngikat tali itu pada pohon agar dombanya tidak pergi jauh. C.
Pada musim dingin ini, kakek selalu terbatuk-batuk. D. Para tamu itu saling bersalam-salaman di halaman. E. Semua baju-baju yang sudah dicuci langsung disetrika adik. Jawabannya adalah A. Sebelum membuat topi, ibu mengukur-ngukur kepala adik agar hasilnya tidak kekecilan ataupun kebesaran. Adapun mengikat-ikat, B. Seharusnya mengikat-ikat. Pada kalimat C, D, dan E, kata selalu, para dan semua seharusnya dihilangkan. Rumah bertingkat 3 itu akan dipertinggi apabila mendapatkan izin dari masyarakat setempat. Kalimat tersebut mempunyai kebenaran logika seperti yang terdapat pada kalimat berikut ini. A. Semua gang di kampung ini akan diperlebar agar dapat dilalui truk. B. Rumah keluarga yang disebut-sebut kecil itu akan diperbesar tahun depan. C. Kontraktor Wahyu Utomo memperoleh tender untuk melebarkan semua jalan raya di Semarang. D. Dik, balon ini sudah besar, tidak mungkin aku membesarkannya. E. Jalan raya di depan rumahku akan diperlebar sehingga dengan terpaksa ayahku membongkar pagar yang masih bagus. Jawabannya adalah E. Jalan raya di depan rumahku akan diperlebar sehingga dengan terpaksa ayahku membongkar pagar yang masih bagus. Secara logika, kata dipertinggi artinya dibuat menjadi lebih tinggi. Jadi semua sudah tinggi. A salah karena semua gang pasti sempit. Yang benar seharusnya dilebarkan. B. Seharusnya dibesarkan. Sedangkan C. Seharusnya dilebarkan. Dan D. Seharusnya diperbesar. Kata-kata bergaris bawah berikut ini mengalami perubahan makna secara meluas kecuali A. Pada umumnya olahraga sepak bola dilakukan anak putra. B. Dengan kereta api ayahku pergi ke Jakarta. C. Walaupun banyak siswa mendapat nilai jelek, bapak guru saya tidak cepat marah. D. Ternyata ibu Irawati belum menikah. E. Pamanku yang asli Bandung itu sudah merantau ke Sulawesi sejak 5 tahun yang lalu. Jawabannya adalah E. Pamanku yang asli Bandung itu sudah merantau ke Sulawesi sejak 5 tahun yang lalu. Perubahan makna secara luas yaitu perubahan makna yang menunjukkan bahwa makna sekarang mempunyai cakupan makna yang lebih luas dibandingkan dengan makna semula. Misalnya pada putra, kereta api, bapak ibu pada jawaban A, B, C, dan D. Sedangkan pada merantau, pada E, bersifat netral yang berarti pergi meninggalkan tempat tinggalnya melampaui hutan. Masa pendudukan Jepang di Indonesia sangat mendorong penguasa dan membantu menyebarkan bahasa Indonesia sehingga pemakaiannya pun semakin luas. Hal tersebut disebabkan A. Pemerintah Jepang mengganti bahasa Belanda di sekolah-sekolah dengan pelajaran bahasa Jepang. B. Pemerintahan Jepang melarang segala bentuk penggunaan bahasa Belanda dan bahasa Inggris yang dianggapnya sebagai musuh. C. Pemerintah Jepang mengalami kesukaran mengembangkan bahasa daerah sebagai bahasa pemersatu. D. Pemerintah Jepang menganggap bahasa Indonesia memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan. E. Penggunaan bahasa Jepang di Indonesia lebih mudah ditingkatkan melalui bahasa Indonesia. Jawabannya adalah B. Pemerintah Jepang melarang segala bentuk penggunaan bahasa Belanda dan bahasa Inggris yang dianggapnya sebagai musuh. Pemerintah Jepang melarang segala bentuk penggunaan bahasa Belanda dan bahasa Inggris yang dianggapnya sebagai bahasa musuh. Sementara bahasa Indonesia disarankan sebagai bahasa Jepang, disarankan berbahasa Jepang, tetapi tetap tidak dapat juga. Oleh sebab itu, untuk sementara waktu bahasa Indonesia diperbolehkan untuk digunakan
berkomunikasi. Ayah berseru kepada Amin, "Amin, kirimkan surat itu kepada pamanmu Freddy." Kalimat langsung tersebut dapat diubah menjadi kalimat tidak langsung sebagai berikut. A. Ayah berseru kepada Amin agar dikirimi surat Freddy. B. Ayah berseru agar Freddy mengirimkan surat kepada Amin. C. Seruan ayahnya mengisyaratkan bahwa Amin mengirimkan surat kepada Freddy. D. Ayah berseru agar Amin mengirimkan surat kepada Freddy. E. Amin disuruh ayahnya agar mengirimkan surat kepada Freddy. Jawabannya adalah D. Ayah berseru agar Amin mengirimkan surat kepada Freddy. Hakikat informasi yaitu ayah berseru, yang menerima seruan yaitu Amin, dan yang menerima surat itu yaitu Freddy. Silahkan baca dengan seksama kalimat berikut. 1. Pemilik warung itu menyampingkan tata ruangnya sehingga banyak pelanggan yang mengeluh tidak nyaman. 2. Untuk menghidupi anak-anaknya, orang tua itu mengemis-ngemis di jalan. 3. Padi yang sudah mengemas emas itu siap dipanen. 4. Orang kampung itu terbengong-bengong menerima tamu asing yang baru datang. Penulisan kata-kata bergaris bawah pada kalimat di atas sudah sesuai dengan pedoman EYD, kecuali A. 12, B. 23, C. 24, D. 34, E. 14. Jawabannya adalah A. 12. Kata mengenyampingkan seharusnya mengesampingkan, sedangkan kata mengemis-ngemis seharusnya mengemis-emis. Sesepi ini hutan lindung yang benar-benar belum terjamah manusia. Jika ini diketahui oleh orang yang tidak bertanggung jawab, lingkungan ini akan segera rusak dan kayu akan ditebang. Hasil tebangannya dijual secara ilegal dan negara yang amat dirugikan. Mengapa manusia selalu serakah dan mementingkan diri sendiri? Kalimat terakhir paragraf di atas bermajas sama dengan kalimat A. Hal itu telah dipikirkan oleh kami. B. Tidak semuanya telah terjadi dan kita tidak bisa mengatasinya. C. Si rembulan dan matahari telah pergi dari tempat ini. Kita tak lagi mendapat pengayoman. D. Ia merasa mendapat durian runtuh pagi ini. Banyak rejeki datang kepadanya. E. Sanggupkah kita mengatasi seluruh cobaan yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa? Jawabannya adalah E. Sanggupkah kita mengatasi seluruh cobaan yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa? Kalimat terakhir bermacas retorik yang yaitu pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Kalimat jawaban yang berupa retorik terdapat pada E. Hanya saja pertanyaan itu kurang tanda tanya. Itulah beberapa soal dan jawaban yang saya sampaikan. Untuk latihan soal lainnya akan kita lanjutkan di video selanjutnya. Atau kalian yang sudah bergabung dengan member kami bisa melihat di website kami untuk melihat soal prediksi terupdate selanjutnya. Dan kalian bisa menulis di kolom komentar untuk pembahasan soal apalagi yang kita bahas. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya untuk mengetahui lebih awal video yang kita upload selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.